Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Kang Asik di channelnya Sahabat YouTuber Pemula. Bersama Kang Asik apapun dan bagaimanapun keadaannya, yuk mari kita sama-sama insya Allah asikin saja. Dan pada hari ini Kang Asik akan menyampaikan sesuatu karena ada beberapa pertanyaan bahwa katanya kenapa channel kecil juga kadang-kadang ada yang bisa menghasilkan uang di YouTube. Wah, ini pertanyaan yang sungguh sangat bagus sekali. Masalahnya bukan apa-apa, jadi nggak usah ngomongin orang lain. Jadi termasuk channel Kang Asik juga ini channel kecil ya. Kalau dibilang menghasilkan ya alhamdulillah menghasilkan, walaupun memang harus mengadopsi dari beberapa channel lainnya sehingga diakumulasi lumayanlah penghasilannya. Jadi sebuah pertanyaan kenapa channel kecil juga bisa menghasilkan uang di YouTube adalah kalau menurut Kang Asik sebuah topik yang sangat menarik dan relevan, terutama bagi kreator yang baru memulai perjalanan di YouTube ini. Pengalaman Kang Asik untuk menjelaskannya tentu melibatkan berbagai faktor yang mendukung potensi channel yang kecil untuk menghasilkan pendapatan. Jadi meskipun saya pikir ini belum memiliki jumlah subscriber atau view yang besar misalnya, tetapi yang mudah-mudahan ini adalah bermanfaat karena ini adalah pengalaman saya. Jadi yang pertama nih, mengapa channel kecil juga bisa menghasilkan di YouTube? Yang pertama adalah karena memang sudah termasuk ke dalam program monetisasi YouTube atau YPP. Jadi YouTube itu sudah memungkinkan kreator kecil untuk menghasilkan uang melalui YouTube Partner Program dengan catatan setelah dimonetisasi. Jadi setelah memenuhi syarat minimum yaitu 1000 subscribe dan 4000 jam tayang waktu tonton publik dalam 12 bulan terakhir. Jadi jangan lebih dari 1 tahun. Kalau lebih gimana Kang Asik? Nggak apa-apa, dilanjut saja. Hanya memang konsekuensinya kadang-kadang ada yang berkurang, terutama adalah jam tayang. Tapi itu adalah konsekuensi logis yang normal-normal saja. Pertama itu ya teman-teman, bahwa channel kecil bisa mulai menghasilkan uang dari mana? Kalau setelah dimonetisasi itu dari iklan melalui AdSense. Jadi pendapatan dari iklan yang tayang di video. Teman-teman paham ya kalau yang seperti itu kan? Yang kedua adalah mendapatkan super thank. Nah, Kang Asik pernah mendapatkan nggak? Alhamdulillah sudah, walaupun sedikit. Jadi ini maksudnya apa? Ada donasi dari penonton saat live misalnya atau sedang menonton video mungkin puas. Jadi istilah kata adalah memberikan kepuasan mereka dengan ala kadarnya mentransfer uang kepada kita. Selanjutnya ini adalah membership. Jadi membership itu adalah langganan yang berbayar untuk akses ke konten eksklusif yang benar-benar ini adalah merupakan sebuah komitmen. Dan Kang Asik ini belum pernah mengalaminya yang membership. Seperti itu teman-teman. Mengapa demikian Kang Asik belum menerima membership? Ya istilah kata kita mengukur kemampuan diri. Ya memang segini kemampuannya. Selanjutnya teman-teman, walaupun channel kecil seperti yang kita miliki misalnya seperti yang Kang Asik miliki, itu tidak apa-apa, santai saja. Karena biasanya walaupun kecil, terus terang saja kita masih punya penonton yang setia. Dijamin insya Allah seburuk apapun, sejelek apapun channel akan ada yang menonton insya Allah, jangan khawatir. Kemudian keadaan ini akan menjadi audiens yang tersegmentasi dengan baik, sehingga keadaan ini secara tidak disadari cenderung tetap akan menarik pengiklan yang ingin menjangkau channel kita karena memang punya niche tertentu, apalagi niche-nya adalah satu tema. Seperti itu teman-teman. Makanya yang tema misalnya ya yang memancing, kemudian memasak, ngevlog, edukasi, dan tema lainnya yang konsekuen dalam satu tema yang Kang Asik maksudkan tadi, itu jangan khawatir, lama-kelamaan channel kita itu akan berkembang biak dan berkembang baik insya Allah. Yang penting sabar dan ikhlas saja menjalaninya. Paling tidak kalau kita sudah jadi konten kreator akan punya teman-teman yang saling bersilaturahmi, itu insya Allah sudah dipastikan. Yang kedua adalah teman-teman pendekatan niche yang spesifik. Jadi channel kecil sering kali berfokus pada niche tertentu yang spesifik seperti yang telah saya sebutkan tadi, seperti teknologi, kecantikan, game, atau edukasi. Jadi meskipun penontonnya tidak banyak, mereka memiliki audiens yang loyal dan terlibat, yang sangat berharga bagi pengiklan.
Misalnya nih ya, channel kecil tentang tips perawatan tanaman hias. Mungkin menarik merek pupuk atau alat berkebun untuk bekerja sama. Itu bisa saja dan sering kali memang terjadi. Kemudian channel misalnya tentang pemrograman komputer nih. Ini kan sekarang lagi lumayan rame ya, karena anak kecil pun bisa membuat program seperti itu. Jadi misalnya yang membahas tentang pemrograman komputer untuk pemula nih misalnya channelnya. Ini kan sebuah edukasi teman-teman ya tentang perangkat lunak. Jadi tidak menutup kemungkinan akan bisa menarik sponsor dari perusahaan software atau bootcamp coding. Jadi santai saja, maka niche apapun teman-teman, khususnya yang satu nih sesuai dengan hobi teman-teman, teruskan saja. Insya Allah berkembang ya. Ini yang selanjutnya, yang ketiga adalah sponsorship dan endorsement. Jadi banyak brand saat ini tidak hanya fokus pada channel besar loh. Banyak pula yang meminang channel-channel kecil karena alasannya apa? Mereka juga tetap akan melihat potensi channel kecil yang memiliki hubungan erat dengan audiennya. Bahasa kerennya adalah micro influencer power. Jadi channel kecil sering dianggap lebih otentik sehingga mereka merasa lebih mudah terhubung dengan audiens melalui mereka. Jadi istilah kata kalau misalnya penggemarnya sedikit lebih mudah diurus, mungkin seperti itu ya. Contohnya channel dengan misalnya 5.000 subscribe yang membahas gadget misalnya ya teman-teman. Jadi tidak menutup kemungkinan akan dapat menerima produk untuk diulas atau mendapatkan pembayaran dari merek teknologi HP tertentu. Seperti itu ya. Kita lanjutkan teman-teman. Yang keempat adalah afiliasi marketing. Jadi channel kecil jangan pesimis, jangan ngedown dulu, jangan putus asa dulu. Karena masih akan dapat penghasilan uang melalui program afiliasi tanpa harus memenuhi syarat YPP atau YouTube Partner Program dengan menambahkan link afiliasi di deskripsi video kita. Jadi kreator akan mendapat komisi biasanya teman-teman jika penonton membeli produk melalui link tersebut. Misalnya channel tutorial makeup, jadi mempromosikan produk kecantikan melalui afiliasi e-commerce seperti Amazon atau Shopee misalnya atau TikTok. Selanjutnya channel gaming misalnya ini. Jadi channel gaming itu merekomendasikan perangkat keras biasanya atau software dengan tautan afiliasi. Jadi kalau yang fanatik dengan game biasanya membeli seperti PGA card itu ya agar gambarnya bagus. Itu tidak ragu-ragu mereka invest agar gambarnya bagus sehingga yang menontonnya puas. Seperti itu. Jadi kita bisa menjual produk-produk tersebut manakala kita sudah dipinang oleh salah satu perusahaan hardware. Selanjutnya teman-teman misalnya dengan channel memancing. Loh bisa kan asik ya? Ya bisa lah ya. Jadi channel memancing bisa merekomendasikan alat pancing dan pakan misalnya yang gampang setrik melalui Tokopedia misalnya seperti itu. Itu bisa saja terjadi. Selanjutnya yang kelima adalah penjualan produk dan jasa. Selain itu channel kecil dapat memanfaatkan audiens mereka untuk menjual produk fisik, digital, atau jasa. Produk digital contohnya apa? Kang Asik? Ya seperti e-book, kemudian kursus-kursus online yang menawarkan misalnya bagaimana sih menjadi YouTuber yang cepat viral, yang cepat monetisasi, bagaimana sih untuk mendapatkan 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Misalnya banyak itu kursus-kursus tentang YouTube, diantaranya seperti itu. Atau misalnya template design, nah itu untuk produk digital. Selanjutnya misalnya seperti merchandise. Apa itu ngasih? Seperti produk kaos ya. Kemudian biasanya stiker atau barang lainnya yang mempresentasikan brand-brand mereka. Selanjutnya teman-teman termasuk jasa nih, ada juga jasa seperti coaching atau konsultasi atau layanan profesional lainnya. Contohnya seperti apa? Seperti konsultasi dokter, konsultasi psikologi, konsultasi perawatan kecantikan dan seperti itu. Jadi makanya kalau menurut Kang Asik bahwa setiap orang itu banyak kemampuannya bisa dijual sebetulnya di YouTube. Kita lanjutkan nomor 6 adalah crowdfunding dan donasi langsung.
Yang sering diterima oleh konten kreator yang sudah digemari oleh penontonnya biasanya adalah seperti fitur super thanks di YouTube. Hal ini sangat memungkinkan penonton untuk mendukung kreator secara langsung tanpa tergantung pada jumlah view. Jadi penonton yang menghargai konten kreator kecil sering kali bersedia memberikan dukungan finansial atau uang untuk membantu channel kita itu berkembang. Istilah kata, kalau penonton sudah merasa puas dan sudah merasa terwakili, biasanya akan melakukan saweran. Pertanyaannya, Kang Asik sudah mendapat saweran? Alhamdulillah, dan tentunya terima kasih yang sudah memberikan saweran. Alhamdulillah, dan ini adalah benar-benar meningkatkan gitu ya penghasilan, walaupun misalnya ya jarang, akan tetapi begitu mendapatkan saweran, jadi grafik kita di dalam peningkatan penghasilan semakin dinamis. Selanjutnya yang terakhir di nomor 7 adalah pendapatan dari platform lain yang terkoneksi atau terhubung. Jadi kreator kecil dapat memanfaatkan kehadiran mereka itu teman-teman ya di YouTube kita, di channel kita, untuk menghasilkan pendapatan dari platform lain. Seperti apa misalnya? Instagram atau TikTok. Untuk apa itu? Untuk promosi berbayar atau konten sponsor misalnya. Selain itu bisa juga untuk blog atau website. Jadi dengan mengarahkan traffic dari YouTube ke platform yang dimonetisasi. Jadi dikoneksikan, saling berhubungan, apalagi itu websitenya atau blognya adalah milik kita. Jadi benar-benar bersinergis. Jadi kesimpulannya teman-teman, terus terang saja, jangan pesimis. Kita harus percaya diri, semangat dan konsisten terus. Pokoknya meskipun channel kita masih kecil. Konsistensi dan fokus pada satu niche atau satu tema, kemudian interaksi yang kuat dengan audiens adalah kunci untuk memanfaatkan kekuatan kita sebagai kreator tentunya. Pokoknya teman-teman terus berkreativitas dan jangan lupa untuk terus belajar memahami berbagai sumber pendapatan dan peluang yang ada. Sebab teman-teman sudah terbukti bahwa kreator kecil yang tekun dan kuat mental akan bisa mulai membangun bisnis yang sukses di YouTube. Berjumpa lagi di konten video berikutnya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.